Di industri hiburan Indonesia, mencari duo yang bisa bertahan kompak itu susahnya setengah mati ya. Banyak yang awalnya kelihatan akrab, ujung-ujungnya pecah kongsi karena masalah uang, popularitas, atau ego masing-masing. Tapi fenomena itu seolah gak berlaku buat Vincent Ryan Rompies dan Dedi Mahendra Desta. Dua bapak-bapak anak tiga ini justru makin tua makin jadi, bahkan sekarang sukses membangun kekaisaran media mereka sendiri lewat Vindescop. Kalau kita kulik ke belakang, persahabatan mereka ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Sejak mereka masih jadi anak tongkrongan di Institut Kesenian Jakarta. Vincent yang lulusan desain grafis, dia punya selera visual yang sangat tinggi. Dia yang mendikte art direction dan estetika vintage yang condong ke arah retro vintage. Sementara Desta punya latar belakang penyiar radio legendaris yang bikin dia jenius dalam hal timing komedi dan crowd control. Mereka tahu persis kapan harus melempar umpan komedi secara terstruktur, bukan asal nyeletuk. Satu hal yang jangan pernah Desta lakuin itu cuma satu ya, pegang mic buat nyanyi. Perjalanan mereka untuk sampai di titik sekarang pun gak instan dan gak selalu mulus. Banyak yang lupa kalau mereka dulu sempat berjuang bareng di band Club 80s, di mana Vincent akhirnya memilih keluar duluan. Mereka juga sempat pisah jalan di berbagai proyek sebelum akhirnya disatukan lagi di dunia penyiaran radio dan mencapai puncak popularitas televisi lewat program Tonight Show. Di acara itulah Indonesia sadar kalau chemistry mereka berdua adalah aset langka di dunia hiburan. Menariknya, rahasia keawetan hubungan mereka justru terletak pada perbedaan karakter mereka yang sangat kontras, seperti konsep yin dan yang saling melengkapi. Desta adalah sosok yang ekspresif, apa adanya, kadang-kadang sedikit mesum, ceplas-ceplos, dan seringkali menjadi mesin yang membakar suasana di depan kamera. Dia gak ragu buat mengeksploitasi kelucuannya sendiri, bahkan masalah pribadinya, demi menghibur penonton. Sebaliknya, Vincent adalah seorang introvert sejati, misterius, sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya, tapi punya kejeniusan luar biasa dalam hal visual, selera musik, dan estetika. Desta bertindak sebagai gas yang terus melaju, sementara Vincent adalah rem sekaligus kemudi yang menjaga agar obrolan mereka gak kebablasan. Perbedaan mencolok ini bukannya memicu bentrokan ego, melainkan melahirkan rasa saling menghargai yang sangat tinggi. Vincent tahu kapan harus memberikan panggung untuk Desta, dan Desta sangat paham batasan privasi yang gak boleh dia lewati dari seorang Vincent. Ketika pandemi melanda dan industri televisi konvensional mulai membatasi ruang gerak kreatif mereka, duo ini nggak tinggal diam. Mereka melakukan disrupsi digital dengan meluncurkan kanal YouTube Vindes. Sesuatu yang awalnya mungkin terlihat seperti tempat nongkrong virtual yang iseng gitu ya, dalam waktu singkat bertransformasi menjadi sebuah standar baru dalam industri kreatif tanah air. Mereka berhasil menaikkan kelas konten digital lewat visual yang sinematik, set studio yang sangat matang, dan yang paling fenomenal adalah keberhasilan mereka menyelenggarakan event-event olahraga berskala besar seperti tiba-tiba tenis dan bahkan voli. Mereka berhasil mengubah pertandingan olahraga antar selebriti menjadi sebuah tontonan olahraga hiburan yang dikemas profesional layaknya turnamen resmi internasional. Dari perjalanan panjang Vincent dan Desta, penonton seolah diingatkan bahwa sebuah hubungan kerja sekaligus persahabatan yang langgeng itu butuh komitmen untuk menurunkan ego masing-masing. Mereka membuktikan bahwa menjadi sukses gak harus saling mengalahkan, melainkan saling menuntun dan beradaptasi bersama seiring perubahan zaman. Dinamika naik turun kehidupan yang mereka lewati bersama justru membuat ikatan mereka makin solid di mata publik. Jadi gak heran kalau sampai hari ini basis penggemar mereka yang disebut Vindes Mania tetap setia dan selalu menantikan kejutan apalagi yang bakal dihadirkan oleh dua ikonik ini di masa depan.
Kepintaran bisnis mereka adalah memaketkan masa lalu menjadi produk modern. Mereka tahu penonton mereka adalah generasi yang tumbuh bersama mereka dari tahun 90-an dan 2000-an. Makanya event olahraga yang mereka bikin seperti tenis, voli, bahkan pingpong dikemas dengan nuansa nostalgia pop kultur, menghadirkan komentator legendaris hingga gimmick yang bikin penonton ngerasa kayak lagi datang ke pensi sekolah zaman dulu. Ini yang bikin engagement Vindes Mania itu sangat militan karena yang dijual bukan hanya cuma tontonan, tapi memori. Dan bukti dari kelanggengan duo ini di mana mereka itu sudah di tahap persahabatan yang saling melindungi. Vincent pernah bilang di salah satu wawancara langka kalau Desta adalah satu-satunya orang yang bisa bikin dia mau bertahan di industri hiburan. Di sisi lain, saat Desta melewati masa-masa sulit dalam kehidupan pribadinya, Vincent adalah orang pertama yang membentengi Desta dari media dan memberikan ruang aman tanpa menghakimi. Mereka adalah duo yang berhasil mematahkan stigma bahwa umur 40-an itu masanya tiarap di industri kreatif. Mereka justru membuktikan kalau bapak-bapak gaul itu punya pasar yang sangat besar dan punya daya beli tinggi, yang akhirnya membuat brand-brand raksasa berebut untuk masuk ke ekosistem mereka. Pada akhirnya, Vincent dan Desta bukan sekedar duo komedian atau presenter biasa. Mereka adalah cetak biru dari bagaimana persahabatan, kreativitas, dan bisnis bisa berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Lewat Vindes, mereka membuktikan bahwa menjadi tua bukan berarti berhenti relevan. Mereka justru berhasil mendikte pasar, menciptakan tren baru dan menaikkan standar industri kreatif digital ke level yang jauh lebih tinggi. Di tengah dunia hiburan yang penuh dengan drama dan settingan, konsistensi serta ketulusan hubungan mereka adalah sesuatu yang sangat langka ya. Mereka mengajarkan kita bahwa untuk sukses besar, kita gak perlu saling mengalahkan, melainkan harus saling melengkapi, menurunkan ego, dan yang terpenting tahu kapan harus menjadi gas dan kapan harus menjadi rem. Kalau menurut kalian sendiri, apa sih momen yang paling berkesan atau lawakan paling ikonik dari duo Vincent dan Desta yang gak pernah bosan kalian tonton ulang? Tulis di kolom komentar.